Getar ponsel di atas meja menyadarkan lamunan panjang Andra. Terlihat sebuah pesan di sana, yang ternyata dari Papa Abimanyu. Beliau meminta Andra untuk mengantar koleganya ke bandara. Setelah kerjasama bisnis mereka dimulai beberapa hari kemarin. Karena memang tak ada kesibukan lain, Andra pun mengiyakan perintah papanya. Mengantarkan kolega bisnisnya itu, yang memang sudah dengan khusus datang ke sini untuk memenuhi kerjasamanya dengan Golden Corp. Andra keluar dari ruangannya, bersamaan dengan Zahra yang sudah berdiri dari meja kerjanya. Dan Zahra terheran, melihat Andra sudah rapi keluar dari ruang kantornya. "Pak Andra mau pergi?" tanya Zahra, yang sedang teringat, jika di jadwal Andra tak ada pertemuan apapun saat ini. "Iya, saya mau mengantar Tuan Bastian ke bandara. Karena pesawatnya akan take off jam 18 nanti," sahut Andra. Kini membuat Zahra paham, siapa Tuan Bastian itu. Karena sebelumnya, Zahra pernah ikut saat Andra melakukan kerjasama dengan Tuan Bastian. Beliau adalah kolega bisnis Golden Corp, yang berasal dari luar negeri. Sedangkan Andra, kini mengalihkan pandangannya ke arah berkas di tangan Zahra. Andra langsung saja memerintahkan Zahra meletakkan berkas itu di atas meja. "Baik Pak, saya akan menaruh berkas ini di meja Pak Andra," sahut Zahra, sedikit menunduk. Setelahnya, Andra juga mengatakan Zahra bisa langsung pulang. Karena memang sudah selesai juga waktu bekerja di kantornya. Saat Andra beranjak ke arah lift, terdengar dering ponsel Zahra. Dan saat Zahra mengangkat telepon itu, terdengar sapaan Zahra yang membuat Andra sejenak menghentikan langkahnya. "Halo Kiran, tumben sore gini nelpon." Iya abis ini, gue ke kafe. Kita ketemuan di sana, bye." Andra sejenak menghela nafas, sebelum melanjutkan kembali langkahnya. Kirani, hanya mendengar namanya saja, langsung mengalihkan fokus Andra. "Apa yang harus gue lakuin, buat ngejelasin semuanya ke Kirani?" batin Andra, mengingat kembali pancaran kecewa Kirani saat tadi malam mereka bertemu. Saat Andra yang akan ke dapur mengambil air putih, dirinya melihat pintu kaca samping sedikit terbuka. Karena penasaran, Andra pun memeriksa ke sana. Dan menyapukan pandangannya ke area sekitar kolam, hingga netra Andra menangkap sosok Kirani sedang berjalan menuju gazebo. Dan tanpa sadar perlahan langkah Andra menuju ke arah di mana Kirani berada. Andra bisa kembali melihat senyum Kirani saat tengah mendongak menatap keindahan langit malam. Tapi menurut Andra, keindahan senyum di wajah cantik Kirani tak bisa tergantikan oleh apapun juga. Dan tanpa sadar, bibirnya malah mengeluarkan suara yang membuat Kirani sadar akan keberadaannya. Asteris. Membelokkan mobilnya memasuki area Hotel Bintang 5. Andra yang selama perjalanan, juga sembari memikirkan berbagai cara, untuk nanti mencoba mendekatkan diri lagi dengan Kirani. Hingga tak terasa, kini Andra sudah sampai di tempat tujuan. Terlihat Tuan Bastian, laki-laki paruh baya yang seusia dengan papanya dan tak lain adalah kolega bisnisnya. Dan beliau kini, ternyata sudah berada di luar lobi hotel. Andra memarkirkan mobil tepat di depan Tuan Bastian tersebut. Andra pun menyapa beliau, seraya memberitahukan maksud kedatangannya. "Terima kasih banyak Nak Andra. Sudah repot-repot menjemput saya di sini," ujar Tuan Bastian. Menerima maksud baik Andra. Dan kini sudah duduk di kursi belakang mobil Andra. Selanjutnya, Andra melajukan mobilnya menuju arah bandara. "Tidak repot Tuan. Saya senang bisa mengantar Anda. Semoga pertemuan kita berikutnya bisa lebih akrab lagi. Semoga Abimanyu sangat beruntung mempunyai penerus seperti kamu. Dan saya juga cukup puas melihat hasil kinerja Nak Andra, yang kerap beberapa kali ada di majalah bisnis ternama. Makanya saya langsung kemari, untuk bisa bertemu langsung dengan Nak Andra." "Terima kasih banyak Tuan, Anda sudah mempercayai saya dalam proyek kerjasama ini," ucap Andra saat sudah sampai di bandara, dan mengantar Tuan Bastian sampai ke pintu keberangkatan terminal internasional. Saat bersalaman sebelum Tuan Bastian masuk ke dalam bandara untuk check-in, samar-samar Andra mendengar suara Kirani yang memanggil namanya. Andra pun segera mengenyahkan halusinasinya itu. "Gak mungkin Kiran di sini sekarang.
Dia sekarang sedang bersama Zahra, batin Andra, meyakinkan pikirannya. Karena mengingat tadi Andra yang mendengar ucapan Zahra saat menerima telepon dari Kirani. Saat Andra tak lagi melihat sosok Tuan Bastian, dia pun segera berbalik untuk kembali pulang. Tapi baru saja dia berbalik, saat itu juga tubuhnya langsung didekap seseorang. Lebih tepatnya seorang wanita. Kirani yang tahu tujuan keberangkatan Andra. Dia meminta Erika untuk menghentikan mobil di depan terminal keberangkatan internasional. Semoga Kak Andra belum masuk ke dalam pesawat, batin Kirani, sejenak menyisir di luar area bandara. Dan juga saat dirinya masuk ke dalam bandara. Tak juga Kirani melihat sosok Andra, Kirani pun tak kehilangan akal. Dia kemudian mengeluarkan suaranya memanggil kakaknya itu. Tanpa lelah, dia menyusuri bandara yang cukup luas itu, ditemani oleh Erika yang saat ini juga membantu Kirani menyangga tubuhnya. Saat di ujung asa, dan berpikir Andra telah pergi. Mata Kirani seketika berkaca-kaca. Saat melihat sosok Andra yang kini berada tak jauh di depannya dan sedang membelakanginya. Walaupun melihat dari belakang, tapi Kirani tahu itu Andra. Tanpa membuang waktu Kirani mempercepat langkahnya, dan berhambur ke dalam dekapan Andra. Saat Andra baru saja membalikkan badannya. Asteris. Kak Andra jangan pergi dulu, ucap suara itu, yang langsung Andra kenali. Walaupun wanita itu sedang terisak dan menelungkupkan wajahnya di dalam dada bidang Andra. Kiran, sahut Andra seakan belum percaya, jika wanita yang mendekapnya kini adalah Kirani. Namun anggukan kepala wanita itu yang terasa nyata di dadanya. Seketika langsung membuat beban hati Andra seakan menguar begitu saja. Tanpa memperdulikan tatapan orang-orang di sekitar mereka yang tengah melihat heran ke arahnya. Andra kini malah membalas erat pelukan Kirani. Seakan pelukan ini juga langsung menguatkan dirinya. Yang beberapa hari ini rapuh, karena sudah mengecewakan Kirani. Tapi tunggu, kenapa tiba-tiba Kirani bisa ada di sini? Pikir Andra, yang kini perlahan mengurai pelukan mereka. Kak Andra tunggu, jangan pergi dulu. Kiran minta maaf, Kiran sudah salah paham ke kakak. Kiran mau dengar penjelasan kakak. Tapi kakak jangan pergi dulu. Kakak mau kan, membatalkan jadwal penerbangan kakak? Tanya Kirani panjang lebar. Mendongak ke arah Andra yang tingginya cukup membuat leher Kirani pegal selama mendongak. Karena Kirani mengira, saat Andra mengurai pelukan mereka, adalah sudah waktunya pesawat Andra take off saat ini juga. Jadwal penerbangan? Tanya Andra, menunduk tak paham. Kirani mengangguk cepat. Bukankah kakak mau pergi? Makanya ada di sini, pernyataan polos Kirani, seketika menerbitkan senyum dari bibir Andra. Sepertinya, kamu juga salah paham lagi saat ini. Siapa yang bilang kalau aku ada jadwal penerbangan? Itu, Zahra. Apa mungkin? Andra terkekeh, melihat ekspresi Kirani saat menyadari sesuatu. Sepertinya kamu sedang dijahili Zahra. Aku di sini hanya mengantar kolega bisnis. Jelas Andra. Yang kini menghapus jejak air mata yang masih ada di pipi lembut Kirani. Dan Kirani yang mendapatkan kembali perlakuan lembut Andra, membuatnya menunduk karena tersipu seketika. Apa kamu yang tadi memanggil aku? Tanya Andra, saat mengingat lagi, sebelumnya seperti mendengar suara Kirani memanggil namanya. Kirani masih menunduk dan mengangguk pelan. Aku hampir putus asa, waktu gak nemuin kakak. Jadi aku coba panggil-panggil kakak, ungkap Kirani, yang kini mengerit baru merasakan ngilu di kakinya, yang baru saja dia buat untuk berjalan cepat dengan tongkat. Dan kaki kamu, jadi ngilu sih, cicit Kirani yang memekik setelahnya. Karena Andra yang tiba-tiba membopong dirinya, dan Kirani pun refleks, melingkarkan kedua lengannya di leher Andra. Lain kali, jangan lakukan hal konyol yang membahayakan diri kamu seperti ini, ucap Andra menasihati, dan terdengar kekhawatiran juga di suara Andra. Kiran yang merasa lelah, setelah semuanya tadi, dia hanya mengangguk. Dan menyandarkan kepalanya di depan bahu Andra. Nyaman, batin Kirani dengan mata yang perlahan terpejam. Seolah sedang merasakan kenyamanan ini. Andra diam saja,
Saat melihat Kirani terlihat nyaman bersandar padanya dan memejamkan mata. Hingga sudah sampai di depan mobilnya. Andra meminta Erika yang sedari tadi mengikutinya untuk pulang saja. Membiarkan Kirani saat ini bersamanya. Andra juga tak lupa mengambil tongkat Kirani yang ada di tangan Erika. Setelahnya mobil yang dikendarai mereka pun berpisah dengan tujuan yang berbeda.